Halo teman-teman, kita bertemu kembali di dalam channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Pada video kali ini, kita masih tetap membahas mengenai video pembelajaran mata kuliah ilmu perundang-undangan, dan ini merupakan video yang ke-16, dan video pembelajaran mengenai mata kuliah hukum tata negara itu akan tinggal satu lagi nanti di bagian yang ke-17 kita akan membahas hukum tata negara darurat. Nah, kali ini seperti yang sudah saya katakan tadi, adapun yang menjadi temanya adalah sistem perundang-undangan. Jika kita berbicara mengenai sistem perundang-undangan, maka kita harus pahami dulu apa maknanya. Nah, sistem perundang-undangan berasal dari dua kata, yaitu sistem dan peraturan perundang-undangan. Adapun pengertian dari sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi, atau setidak-tidaknya sistem yang telah terwujud akan mendapatkan gangguan. Jadi kalau saya coba menganalogikan ini secara lebih sederhana, kalau dikatakan sistem itu adalah ada beberapa organ yang memiliki fungsi masing-masing. Lalu kemudian kalau fungsi dari beberapa organ ini disatukan, maka akan menghasilkan satu maksud atau tujuan ataupun fungsi yang lebih komprehensif. Namun, ketika salah satu organ tersebut bermasalah, maka akan mengganggu kinerja daripada sistem yang tadi. Salah satu contoh yang paling mudah dipahami adalah mengenai sistem pencernaan misalnya. Kalau kita berbicara sistem pencernaan, itu kan terdiri dari beberapa organ yang memiliki fungsi tersendiri. Misalnya, dalam sistem pencernaan ada mulai dari mulut, lalu kemudian masuk ke kerongkongan, lalu masuk ke lambung, usus, sampai kepada anus. Nah, ketika misalnya salah satu dari organ tersebut bermasalah, maka dia akan mengganggu kinerja daripada sistem pencernaan itu. Misalnya kalau lambungnya bermasalah, tentu pencernaan tidak akan mulus. Atau misalnya mulutnya bermasalah, tidak bisa memasukkan makanan, itu juga akan sistem pencernaannya juga akan menjadi bermasalah. Demikian juga misalnya anus kalau bermasalah tidak bisa mengeluarkan feses ataupun kotoran ataupun sisa dari makanan, maka akan mengganggu juga terhadap sistem pencernaan. Itulah makna daripada sistem. Sedangkan yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan, ini merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebelum kita dalami makna daripada peraturan perundang-undangan ini, terlebih dahulu kita flashback ke belakang bahwa peraturan perundang-undangan itu sesungguhnya adalah bagian daripada produk hukum negara. Menurut Profesor Jimli Asidiki bahwa hukum negara itu sesungguhnya dibagi atas 3 bagian. Yang pertama itu ada peraturan perundang-undangan, yang kedua ada besiking, yang ketiga adalah vonis. Nah, ketiga produk hukum ini memiliki fungsi dan ciri-ciri yang berbeda. Misalnya, kalau dia dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan, itu adalah produk hukum yang lahir dari kewenangan mengatur. Dan biasanya itu dihasilkan oleh lembaga legislatif. Walaupun tidak hanya lembaga legislatif yang bisa menghasilkan peraturan perundang-undangan. Misalnya lembaga eksekutif juga itu bisa menghasilkan peraturan perundang-undangan. Dan itu lahir dari kewenangan mengatur. Ciri-ciri daripada peraturan perundang-undangan ini salah satunya adalah dia bersifat umum dan bersifat daur haftik. Apa itu maknanya bersifat umum? Bahwa peraturan perundang-undangan itu tidak menyasar satu atau sekelompok orang saja, tetapi masyarakat Indonesia atau masyarakat di suatu daerah secara umum. Sedangkan bersifat daur haftik itu artinya dia berlaku secara terus-menerus. Kalau misalnya satu peraturan itu ditetapkan sekarang, maka kemudian dia akan berlaku terus-menerus sebelum dia diubah atau dicabut. Kan begitu. Dia berbeda dengan besiking ataupun ketetapan ataupun keputusan. Kalau dia keputusan, itu adalah produk hukum yang lahir dari kewenangan menetapkan.
Kalau dia beseeking itu adalah bersifat konkret dan individual. Kalau dikatakan individual berarti orang-orangnya itu jelas. Beda tadi dengan peraturan perundang-undangan bahwa dia tidak menyebut nama orang ataupun kelompok orang, tetapi dia berlaku secara umum. Sedangkan beseeking dia langsung menyasar orang-orang tertentu. Misalnya kalau si A mau diangkat menjadi kepala dinas, maka produk hukumnya adalah keputusan karena dia menunjuk satu orang tertentu. Lalu kemudian yang kedua, bahwa keputusan itu dia bersifat ain mahlik. Dia hanya berlaku sekali saja, yaitu pas pengangkatan seseorang itu menjadi kepala dinas. Itu ya bedanya ya. Kemudian yang ketiga, ada namanya vonis. Vonis ini lahir dari kewenangan penghakiman. Jadi ketika ada seseorang yang diduga bersalah, lalu kemudian diadili oleh lembaga kehakiman, maka produk hukumnya adalah vonis. Maka kita bisa simpulkan bahwa pengertian daripada sistem peraturan perundang-undangan adalah satu kesatuan dari seluruh peraturan perundang-undangan yang satu sama lain saling berhubungan dan merupakan sub-subsistem yang terintegrasi dalam satu kesatuan yang bulat dan tidak bertentangan. Nah, kita akan mencoba melihat apa sih yang dimaksud dengan sub-subsistem dalam sistem peraturan perundang-undangan. Paling tidak di sini teman-teman ada 4 yang menjadi subsistem daripada peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah asas-asas peraturan perundang-undangan itu sendiri. Kalau dikatakan asas-asas berarti dasar-dasar yang tidak boleh disimpangi ketika membuat suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua adalah jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi harus jelas jenisnya apa dan kedudukannya di mana. Tidak boleh nanti kedudukan yang lebih rendah itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nanti kita akan bicarakan yang lebih jauh. Terus kemudian yang ketiga adalah lembaga yang membentuk peraturan perundang-undangan. Jadi tidak sembarangan lembaga yang ada di negara Republik ini bisa membentuk peraturan perundang-undangan. Terus kemudian yang keempat adalah proses dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu juga ada aturannya, ada tata caranya, ada sistemnya. Inilah minimal 4 hal yang menjadi subsistem daripada sistem peraturan perundang-undangan. Kita akan coba mengkajinya satu demi satu. Kita mulai dari asas-asas peraturan perundang-undangan. Sesungguhnya teman-teman, sangat banyak asas-asas atau dasar-dasar di dalam peraturan perundang-undangan. Cuma saya di sini mencoba mengambil 6 asas yang paling penting atau paling sering digunakan. Yang pertama adalah nullum delictum nulla puna sine previa legi punali. Ini merupakan asas legalitas. Apa sih maksudnya asas legalitas ini? Maksudnya adalah bahwa suatu perbuatan tidak bisa dipidana kalau belum diatur sebagai perbuatan pidana. Oke? Artinya begini. Kalau misalnya Anda melakukan suatu kejahatan atau melakukan suatu tindakan, negara tidak boleh menghukum Anda selama tindakan Anda itu sudah dilarang sebagai sebuah tindak pidana. Itu dia. Nah, asas ini muncul ketika adanya kesenang-wenangan raja kepada rakyat yang dikuasainya. Oleh karena itu, supaya raja tidak bisa sewenang-wenang untuk menghukum atau memidana warganya, maka dimunculkanlah asas legalitas ini. Jadi dia diatur dulu baru kemudian bisa dihukum. Oke? Kemudian yang kedua ada asas lex superior derogat legi inferiori. Artinya bahwa peraturan yang lebih rendah itu harus mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi. Atau peraturan yang lebih tinggi itu harus menaungi peraturan yang lebih rendah. Yang ketiga yaitu lex specialis derogat lex generalis. Ini maknanya adalah bahwa hukum yang bersifat khusus itu bisa menafikan atau mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Nah, contohnya seperti apa? Nah, misalnya begini. Di dalam KUHP yang namanya pencurian ataupun tindak pidana itu kan harus divonis atau dihukum. Oke? Tapi kemudian di dalam Undang-Undang Peradilan Anak bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak itu tidak semuanya harus divonis. Ada yang namanya restoratif justice. Nah, karena Undang-Undang Peradilan Anak ini dia bersifat khusus, maka dia bisa mengesampingkan KUHP yang merupakan undang-undang yang bersifat umum.
Kemudian yang keempat adalah leg posterior derogat legi priori. Artinya di sini bahwa hukum yang terbaru itu bisa mengesampingkan hukum yang lama. Sedangkan yang kelima yaitu welfare state, bahwa peraturan perundang-undangan itu dibentuk untuk semata-mata demi kesejahteraan masyarakat. Lalu yang keenam adalah asas non retroaktif. Kalau dikatakan asas non retroaktif berarti hukum itu tidak boleh berlaku surut. Ini agak terkait tadi dengan poin nomor 1 yaitu asas legalitas. Di dalam asas legalitas itu kan bahwa sesuatu itu tidak bisa dipidana sebelum dia diatur sebagai sebuah tindak pidana. Nah, ini terkait juga dengan asas yang non retroaktif bahwa sebuah peraturan perundang-undangan itu tidak boleh diberlakukan surut. Artinya misalnya begini, kalau suatu perbuatan A hari ini bukan merupakan tindak pidana, lalu kemudian besok keluar sebuah peraturan yang mengatakan bahwa perbuatan A itu adalah tindak pidana, maka orang-orang yang melakukan perbuatan A sekarang dan kemarin serta sebelum-sebelumnya itu tidak boleh diadili berdasarkan sebuah peraturan perundang-undangan yang baru dibuat besok itu. Sebuah peraturan perundang-undangan itu berlaku ke depan. Dia tidak boleh digunakan untuk mengadili perkara-perkara yang sudah ada sebelum diberlakukannya sebuah peraturan itu. Itu beberapa asas yang sangat penting. Nah, ketika berbicara sistem perundang-undangan, ada satu asas yang paling sering nanti Anda jumpai, yaitu asas lex superior derogat lex inferiori. Artinya bahwa hukum yang lebih tinggi itu bisa menafikan atau mengesampingkan hukum yang ada di bawahnya. Nah, sebagai turunan daripada asas itu, ada satu teori yang sangat terkenal, yang ini merupakan teori wajib ketika Anda belajar hukum tata negara maupun belajar ilmu perundang-undangan, yaitu teori Steuvenbau yang diutarakan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen mengatakan bahwa norma itu disusun secara berjenjang atau berlapis-lapis. Dia seperti piramida, di mana peraturan yang paling rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Peraturan yang di atasnya itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya lagi. Dan peraturan yang di atasnya lagi itu tidak boleh lagi bertentangan dengan peraturan yang paling tinggi. Peraturan yang paling tinggi inilah yang disebut sebagai stat fundamental norm atau presuppose atau peraturan yang tidak bisa didefinisikan lagi. Artinya di sini kuncinya adalah harus ada sinkronisasi antara peraturan yang di bawah dengan peraturan yang di atasnya. Tidak boleh ada pertentangan. Lalu bagaimana kalau ada pertentangan? Maka peraturan tersebut harus dicabut, baik oleh lembaga yang membentuknya maupun oleh lembaga yang ditugasi untuk menguji peraturan perundang-undangan. Misalnya di Indonesia kita mengenal yang namanya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi itu menguji undang-undang kalau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, sedangkan Mahkamah Agung itu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Lalu kita masuk ke subsistem yang selanjutnya, yaitu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, kalau tadi Hans Kelsen mengatakan bahwa harus ada sinkronisasi peraturan yang paling rendah dengan peraturan yang di atasnya, maka sejalan dengan itu Indonesia sudah menganutnya sejak lama. Makanya di Indonesia itu ada namanya hierarki peraturan perundang-undangan, dan ini sudah ada sejak Undang-Undang Nomor 1 tahun 1950 sampai pada hari ini. Ya, pada hari ini kita menganut yang namanya sistem hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana di dalam pasal 7 ini sudah diatur dengan jelas apa-apa saja peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia dan bagaimana kedudukannya. Di mana di sini Anda lihat yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar, kemudian di bawahnya ada ketetapan MPR, setelah itu di bawahnya ada Undang-Undang Perpu, yang keempat adalah peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah provinsi, dan yang ketujuh adalah peraturan daerah kabupaten dan kota. Pertanyaannya, apakah memang hanya yang 9 ini jenis peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia?
Jawabannya tidak, teman-teman. Karena ternyata pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu dia tidak berdiri sendiri, tetapi ada ketentuan lanjutannya, yaitu di pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di sana dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan selain yang diatur di dalam pasal 7 ayat 1 tersebut tetap diakui sebagai sebuah peraturan perundang-undangan dan itu memiliki kekuatan hukum sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Jadi, misalnya Mahkamah Agung itu bisa membentuk peraturan Mahkamah Agung, walaupun tadi tidak diatur di dalam pasal 7 ayat 1. Kemudian peraturan menteri itu juga bisa diakui selama itu diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau itu dibentuk oleh menteri untuk melaksanakan kewenangannya. Bahkan peraturan kepala desa saja ataupun peraturan desa itu diakui di dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dasarnya adalah di pasal 8. Kita masuk selanjutnya, ini yang terakhir teman-teman. Bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu? Pada umumnya bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu hampir sama, teman-teman ya. Dia harus melalui 6 tahapan idealnya, walaupun kemudian ada di jenis-jenis tertentu yang tidak harus melalui ini. Tapi khususnya untuk pembentukan undang-undang, dia harus melalui 6 tahapan ini. Yang pertama bahwa pembentukan undang-undang harus melalui perencanaan. Makanya kemudian di Indonesia itu ada namanya Prolegnas, Program Legislasi Nasional. Itu ada prolegnas tahunan dan ada prolegnas untuk 5 tahunan. Ya, misalnya dalam 1 tahun ini kira-kira undang-undang apa yang harus kita bentuk? Kata DPR bersama dengan Presiden dan DPD. Makanya ada namanya undang-undang prioritas. Kalau dia memang prioritas, dimasukkanlah itu di prolegnas. Oke? Kemudian ketika sudah disusun prolegnasnya, sudah direncanakan kira-kira undang-undang apa saja yang mau dibentuk dalam 1 tahun atau 5 tahun, maka masuklah ke penyusunan. Ketika akan menyusun sebuah undang-undang, maka lembaga-lembaga yang memang diberi kewenangan untuk membentuk undang-undang itu dapat menyusunnya melalui pembentukan rancangan undang-undang. Misalnya mau diatur mengenai fakir miskin oleh siapa yang mau mengajukannya, misalnya presiden, maka presiden itu akan menyusun rancangan undang-undang bersama dengan naskah akademik mengenai undang-undang fakir miskin, kan begitu. Oke, setelah disusun lalu kemudian masuklah ke tahapan yang ketiga, yaitu pembahasan. Lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang tadi, mereka duduk bersama untuk membahas rancangan undang-undang yang sudah disusun tadi. Ketika sudah membahas, maka sampailah di tahap yang keempat, yaitu persetujuan. Persetujuan ini bisa didapatkan dalam waktu yang cepat, bisa dalam waktu yang sedang, bahkan bisa bertele-tele hingga 5 tahun tidak bisa tercapai satu kesepakatan ataupun persetujuan mengenai undang-undang tertentu. Salah satu contoh RUU atau rancangan undang-undang yang sudah sangat lama dibahas tapi belum juga ada persetujuan, contohnya adalah rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Itu belum ada sampai sekarang. Itu sudah dimulai dari beberapa puluh tahun lalu, anggota DPR dan presidennya sudah gonta-ganti, tapi persetujuan mengenai rancangan undang-undang KUHP ini juga belum tercapai. Setelah ada persetujuan, baru masuklah ke pengesahan dan penetapan. Jadi pengesahan ini itu dilakukan oleh presiden, lalu kemudian ditetapkan, dan langkah yang terakhir adalah pengundangan. Pengundangan ini bisa dimaknai sebagai pengumuman bahwa memang sudah lahir undang-undang nomor sekian tahun sekian. Ketika suatu peraturan perundang-undangan itu sudah diundangkan, maka berlakulah teori fiksi hukum bahwa setiap warga negara dianggap sudah paham tentang hukum, dianggap sudah mengetahui tentang hukum itu. Makanya ketika misalnya Anda ditangkap oleh polisi ataupun yang berwajib ketika melakukan suatu tindakan tertentu, lalu kemudian Anda membela diri dengan mengatakan saya tidak tahu bahwa ada peraturannya, itu tidak boleh. Karena Anda sebagai warga negara harus dianggap sudah tahu tentang hukum.
Nah, itulah teman-teman pembahasan mengenai sistem perundang-undangan secara ringkas. Sesungguhnya masih sangat banyak lagi materi-materi terkait dengan sistem perundang-undangan ini. Belum lagi kita berbicara bagaimana pengujian peraturan perundang-undangan, bagaimana teknik-tekniknya, bagaimana cara untuk menyusunnya. Tapi karena waktu yang terbatas, itu bisa nanti Anda tonton di dalam video-video saya mengenai ilmu perundang-undangan. Saya sudah membahas mengenai ilmu perundang-undangan ini mulai dari A sampai Z, itu ada sekitar 8 video. Silakan Anda tonton nanti. Semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.